Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 MIPA 2 akan melakukan praktikum fisika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Winarta Kaisar, absen 19. Saya Sulaiman Abani, absen 30. Saya Bandar Jiran Samutra, absen 35. Yang pertama, momen gaya atau torsi. Bahan-bahan yang diperlukan: 1. Penggaris, 2. Jarum pentul, 3. Kardus. Langkah pertama, kita tancapkan jarum pentul pada kardus. Lalu kita masukkan penggaris ke jarum pentul. Kesimpulannya, apabila mistar digerakkan sesuai rotasi yang tidak berlawanan dengan porosnya, maka akan terjadi pergerakan ataupun sebaliknya. Kedua, kesetimbangan benda tegak. Bahan-bahannya korek, lilin, jarum pentul, dan 2 buah gelas. Pertama, kita cari titik tengah dari lilin, lalu kita tancapkan jarum pentul. Lalu kita taruh lilin di tengah-tengah gelas. Lalu kita bakar. Kesimpulannya, dari praktek tersebut, kesetimbangan benda akan tegak apabila titik berat kesetimbangan suatu benda tidak mengalami pergeseran dan perputaran. Yang ketiga, gaya menggelinding. Di sini saya mempunyai bola pejal dan bola berongga, serta terdapat pedang miring. Di sini kita buktikan mana yang tercepat. Di sini bola pejal lebih cepat daripada bola yang berongga. Kesimpulannya, benda hanya akan meluncur jika tidak terdapat gaya gesek antara benda dengan alasnya. Yang keempat, titik berat. Di sini saya mempunyai pulpen, kardus persegi, dan penggaris. Pertama, kita cari titik tengah dari kardus. Setelah ketemu di tengahnya, lalu kita topang di atas ujung pulpen. Kesimpulannya, jika kita menopang benda pada titik beratnya, maka benda akan seimbang. 5. Elastisitas. Di sini saya punya karet, pulpen, 2 buah batu besar dan kecil, lalu sebuah penggaris. Pertama, kita coba tanpa batu, kita ukur. Di sini terlihat 9 cm perpanjangan dari karet. Lalu kita coba dengan batu. Saat saya coba dengan batu ukuran kecil, panjang bertambah 1 cm menjadi 10 cm. Lalu kita coba dengan batu yang ukuran besar. Setelah saya memakai batu dengan ukuran yang besar, perpanjangan karet menjadi 13 cm. Maka kesimpulannya, semakin besar massa yang diberikan pada karet, maka perpanjangan karet akan semakin banyak atau semakin besar. Nomor 6, tekanan hidrostatis. Bahan-bahan alat atau alat-alat yang dibutuhkan: yang pertama, gunting, yang kedua, solasi, yang ketiga, botol yang berisikan air yang sudah dilubangi vertikal dan horizontal. Langkah pertama yaitu kita tutup lubangnya menggunakan solasi. Kita solasi lubangnya.
Setelah kita solasi, kita coba apakah air tersebut tetap akan keluar. Setelah kita tutup lubangnya menggunakan solasi, kita dapat mengetahui bahwa air tidak akan keluar dari wadahnya. Coba kita lepas sekarang. Air akan keluar apabila kita tekan. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan kedalamannya. Kedalamannya semakin besar, maka otomatis akan besar juga tekanannya. Alat yang dibutuhkan sebuah jarum dan balon yang berisikan air. Langkah pertama, kita tusuk permukaan balon menggunakan jarum. Apabila balon tidak kita tekan, maka tidak akan keluar airnya. Dan sebaliknya, apabila kita menekan balon, kita akan melihat pancuran air di lubang yang setelah kita lubangi. Jadi kesimpulannya, balon akan keluar air apabila kita melubangi permukaan balon dengan menggunakan jarum. Depan ada tegangan permukaan. Alat-alat yang dibutuhkan yang pertama ada silet, yang kedua ada air deterjen, yang ketiga ada air biasa. Langkah yang dilakukan yang pertama, kita masukkan silet ke dalam air biasa. Air akan mengapung. Lalu kita coba masukkan air ke dalam air deterjen. Otomatis silet akan tenggelam. Jadi kesimpulannya, apabila silet kita masukkan ke dalam air biasa, maka silet akan mengapung, dan sebaliknya apabila kita masukkan ke dalam air deterjen, silet akan tenggelam. Kapilaritas. Alat-alat yang dibutuhkan yang pertama kertas HBS, yang kedua tisu, yang keempat ada 2 pewarna makanan, yang kelima air biasa. Lalu langkah pertama yaitu kita masukkan pewarna makanan ke dalam air tersebut. Kita aduk. Lalu kita aduk lagi. Lalu langkah selanjutnya kita sobek HBS dan kita coba masukkan ke dalam pewarna makanan dan juga tisunya. Dapat kita simpulkan bahwa tisu lebih cepat menyerap air yang berisi pewarna ketimbang kertas HBS. Yang ke-10 ada hukum Archimedes. Alat-alat yang dibutuhkan pertama ada es batu, yang kedua air besi, yang ketiga ada minyak, dan yang keempat ada air yang dicampur dengan minyak. Langkah yang pertama dilakukan, kita coba masukkan es batu ke dalam air biasa. Yang kedua kita masukkan es batu ke dalam minyak dan air yang dicampur dengan minyak. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa air yang diisi dengan es batu akan mengapung, air yang diisi
minyak yang diisi dengan es batu akan tenggelam dan air yang dicampur dengan minyak yang diisi es batu akan melayang. Saya akan mempraktekkan hukum Bernoulli. Alat dan bahannya ada selembar kertas, 2 buku, dan 1 pipet. Caranya seperti ini. Kedua buku diletakkan kiri dan kanan, kertasnya diletakkan di tengah, dan kemudian ditiup menggunakan pipet. Kesimpulannya adalah udara yang dihasilkan oleh pipet lebih kecil dibandingkan dengan udara yang ada di atas kertas, dan itulah yang disebut dengan hukum Bernoulli. Melakukan percobaan air mancur yang menggunakan prinsip hidrolika. Bahan-bahannya ada tisu, solasi, pipet, gunting, botol, wadah bak kecil, dan kayu. Pertama kita masukkan pipet ke dalam bola yang sudah dilubangi dengan yang dalam lebih panjang daripada yang luar. Kemudian kita beri tisu, nah seperti ini, dengan yang dalam lebih panjang daripada yang luar. Kemudian yang kedua, memasukkan pipet ke dalam lubang satunya dengan yang dalam lebih pendek daripada yang luar. Kemudian diberi tisu. Kemudian kita kasih air. Inilah hasil percobaan yang menggunakan prinsip hidrolika. Kali ini saya akan mempraktekkan perbedaan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Bahan-bahannya ada sendok, 2 balon, yang satu berisi air, yang satu tidak, piring lepek kecil, lilin, dan korek api. Pertama kita akan melakukan percobaan perbedaan kalor secara konduksi menggunakan sendok yang didekatkan kepada api. Dan panas api pun merambat ke kulit tangan. Konduksi merupakan perpindahan panas yang sangat kuat karena perpindahan panasnya sangat cepat sampai kepada benda lain. Yang kedua, akan melakukan percobaan perpindahan panas secara radiasi, yaitu secara langsung menggunakan telapak tangan. Dan itu tadi percobaan secara radiasi, di mana ketika jarak tangan kita terhadap api sangat dekat, maka panas pun akan cepat merambat kepada tangan kita. Yang ketiga, secara konveksi, menggunakan balon yang berisi air didekatkan. Tidak terjadi reaksi apa-apa. Kemudian kita menggunakan balon yang tidak diisi dengan air. Dan balon pun meletus karena perpindahan secara konveksi yang mengenai permukaan balon, sedangkan yang diisi air tidak meletus karena air bukan merupakan benda yang bisa menghantarkan panas.
melakukan percobaan hukum viskositas, yaitu ukuran kekentalan gluda untuk menentukan besar kecilnya gesekan gluda. Bahan-bahannya ada minyak goreng, sunlight, dan botol aqua. Caranya kita akan melarutkan keduanya dengan membiarkannya larut ke bawah. Di sini dapat disimpulkan bahwa minyak habisnya lebih cepat dari minyak daripada sunlight, dan itu menunjukkan bahwa tingkat kekentalan dari sunlight lebih kental daripada minyak, dan itulah disebut dengan hukum viskositas. Praktekkan gaya angkat pesawat. Alat dan bahannya 1 lembar kertas dan 2 buku. Caranya kedua buku diletakkan kiri dan kanan dan selembar kertas diletakkan di tengah. Kemudian kita tiup dari bawah dan kemudian kita tiup dari atas. Kesimpulannya adalah apabila kertas kita tiup dari bawah, maka kertas akan melayang, dan sebaliknya apabila kertas kita tiup dari atas, maka kertas akan menekan ke bawah.